Oke, halo teman-teman, kembali lagi kita ke part yang kedua. Sekarang kita mau bahas lanjutannya, itu menghitung PNBP SDA Migas nomor 3 ya. Nah, jadi di cara kita menghitung PNBP SDA Migas, ini kan kita ngelanjut dari yang tadi ya. Kita udah cari tuh berapa apa aja rumus-rumusnya gitu. Nah, di sini ditanya berapa sih PNBP SDA Migas yang dapat diakui sebagai pendapatan negara, baik menggunakan PSC konvensional maupun pakai PSC gross split dalam rupiah. Terus ditanya mana yang lebih menguntungkan bagi negara dari sisi APBN. Nah, kalau misalnya PSC konvensional, tadi kita udah dapat nih data-datanya kan. Jadi ETS-nya itu segini, government share-nya itu segini. Ingat lagi PNBP SDA Migas itu cara carinya di sini. PNBP SDA Migas itu dari berapa sih yang didapetin si pemerintah dapat berapa, sekian triliun, jangan lupa dikurangi dulu dengan kewajiban-kewajiban si pemerintah. Karena pastinya si pemerintah ini dalam migas ini dia punya kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Makanya jadi berapa yang didapetin pemerintah itu bagiannya, itu belum semuanya bisa diakui PNBP, tapi harus dikurangi dengan kewajiban gitu. Oke. Nah, kita tahu tadi government share-nya itu dalam bentuk dolar, udah kita cari nih ya di part 1 tadi, 6.408.000. Nah, kalau misalnya, ini government share, GS ini government share ya, singkat GS. Kalau dalam bentuk rupiah, berarti ini, nah, ya, sama dengan ini, dikali dengan 14.200. Kenapa 14.200? Karena ini adalah nilai tukar ke rupiahnya. Ini diketahui di soal ya. Di sini. Nah, 1 USD sama dengan 14.200. Jadi dari dolar kita kali 14.200. Dapatlah government share-nya. Sedangkan kalau kewajiban itu di sini udah bentuk rupiah. Jadi yang masih dalam bentuk dolar tuh dari sini sampai sini. Sedangkan ini tuh udah bentuk rupiah. Jadi langsung aja kewajibannya kita buat sebesar 29.300 itu juta di sini ya. Karena dalam bentuk juta di sini ya. Nah, berapa PNBP dari SDA Migas kalau pakai metode PSC konvensional? Tinggal government share kurang kewajibannya. Nah, di sini. Ini kalau PNBP pakai PSC konven ya. Nah, selanjutnya, kalau misalnya kita pakai metode gross split, PSC yang gross split, itu tadi kita udah cari juga nih, ETS-nya segini. Terus government share-nya itu segini, dalam bentuk US dollar. Kalau misalnya mau cari government share-nya itu dalam bentuk rupiah, tinggal kita kali dengan 14.200. Tuh, dengan kursnya itu nilai tukarnya. Nah, government share udah dapat. Kewajibannya udah diketahui nih, tinggal kita kurangnya. Kewajibannya itu sebesar 29.300 nih, 29.300 juta. Terus berapa PNBP-nya? PNBP-nya tinggal government share dikurang dengan kewajiban. Nah, dapatlah PNBP kalau pakai gross split, PSC gross split. Oke. Lalu ditanya lagi, manakah yang lebih menguntungkan buat negara dari sisi APBN? Kita udah dapetin nih dua-duanya, yang pakai PSC konven maupun PSC gross split. Kalau dari nilainya, yang pastinya yang paling menguntungkan negara adalah yang pendapatannya lebih besar dong. Nah, pendapatan lebih besar itu pakai gross split. Makanya lebih menguntungkan pakai gross split. Gitu, teman-teman. Oke, kita next ke nomor 4. Jika nilai lawan lifting minyak bumi yang disajikan dalam laporan A02 itu sekian juta, terus sementara pendapatan
penjualan minyak mentah DMO-nya itu sekian, ya aku sorry. Info-infonya kita highlight nih. Ini ya, di laporan dulu. Laporan A0 laporan A02 itu sebesar segini. Terus nanti diketahui juga nilai pengiriman minyak mentah bagian negara yang diakui sebagai hak negara dari lifting bumi. Hak negara dari lifting bumi itu sebelum memperhitungkan kewajiban kontraktual migas adalah sebesar segini. Ditanya, hitunglah besaran DMOV yang dibayarkan kepada K3S di bulan tersebut dalam bentuk US dollar. Nah, mungkin di sini aku agak review juga. Jadi ini materinya nggak ada di PPT, cuman ini harus menurutku perlu diketahui juga, ya kan? Jadi di migas itu sendiri ada beberapa dokumen gitu, laporan-laporan. Ada laporan A0 namanya, A01 sampai A05. Yang mana A01, A02, sama A05 itu terkait minyak. Sedangkan A03 sama A04 itu terkait gas. Kalau terkait minyak, itu nanti nih ya, 01 itu dia minyaknya minyak ekspor. Lifting minyak yang ke luar negeri. Sedangkan kalau A02 itu yang domestik, yang di dalam negeri. Yang domestik ini sendiri, yang dalam negeri, itu terdiri dari lifting minyak bagian negara ditambah dengan DMO gross. Itu teman-teman. Sedangkan laporan A05 itu adalah minyak yang DMO gross. Jadi DMO gross di sini itu sama dengan DMO gross di sini. Jadi kalau misalnya ditanya nih, berapa lifting minyak bagian negara? Ya udah tinggal lifting minyak domestik minyak bumi ini dikurang dengan DMO gross. Kalau ditanya, kalau misalnya A05 ini nggak diketahui, berapa sih DMO gross gitu kan? Ya udah lifting domestik ini tinggal dikurang dengan lifting minyak bagian negara. Tinggal diputar-putar aja lah kalau misalnya PPI. Itu. Ini sebenarnya konsep yang perlu kita ketahui karena bisa jadi soalnya itu dibalik-balik gitu. Termasuk soal yang akan kita bahas sekarang itu tuh nggak langsung diketahui angkanya, tapi kita harus mutar rumusnya dulu gitu. Sedangkan laporan A03 sama A04 itu tentang gas. A03 itu gas ekspor, kalau misalnya gas yang ke luar negeri. Ekspor. Sedangkan kalau misalnya yang A04 itu gas domestik, gas yang di dalam negeri. Nah, kita buat dulu yang diketahui tadi yang udah aku highlight. Jadi diketahui laporan A02. Nah, di sini nih pentingnya kita tahu ini. Ini kan. Jika nilai lawan lifting yang disajikan dalam laporan A02, nah kita harus tahu laporan A02 itu dia itu lifting domestik minyak bumi. Yang mana angka itu terdiri dari lifting minyak bagian negara ditambah DMO gross. Gitu. Nah, jadi itu dari kasih tahu sebesar sekian. Terus pendapatan penjualan minyak mentah DMO-nya itu sebesar segini, sama lifting minyak bagian negara nih, hak negara dari lifting minyak bumi itu sebesar segini. Ini tinggal di copy aja lah nih. Angkanya kan tinggal ditulis ulang. Ini yang diketahui di soal. Sekarang yang ditanya itu adalah berapa DMOV-nya. Hitunglah besaran DMOV. Nah, DMOV. Yang ditanyanya itu adalah berapa DMOV. Nah, untuk cari DMOV, oh ya, ada satu rumus lagi di sini. Jadi kalau misalnya DMO ini kepanjangannya itu domestic market obligation, DMO. Jadi kayak bagian negara jadi bagian dari minyak itu minyak mentah yang dibeli sama negara gitu, yang memang udah dialokasikan dan dibeli sama negara. Nanti negara ini bakal ngejual ke
Pertamina gitu. Nah, jadi kalau misalnya untuk cara kita tahu pendapatan penjualan minyak mentah ini, itu carinya DMO gross dikurang DMOV, teman-teman. Sedangkan yang sekarang itu ditanyanya adalah DMOV. Berarti untuk mencari DMOV, kalau kita mau cari DMOV, itu kan berarti sama dengan DMO gross dikurang DMO gross dikurang dengan pendapatannya ini, pendapatan penjualan minyak bumi, penjualan minyak mentah. Ini teman-teman, dari rumusnya ini kita bisa tahu kan pendapatan penjualan minyak mentah ini itu DMO gross dikurang DMOV. Kalau yang mau dicari DMOV berarti kan DMOV ini pindah ruas ya. Jadi DMO gross dikurang pendapatannya ini pindah ruas ke kanan. Pendapatan penjualan minyak mentah. Sekarang pendapatan penjualan minyak mentah itu diketahui nih, ya kan di sini. Tapi DMO gross-nya itu nggak diketahui di soal. Berarti cara cari untuk DMOV kita harus tahu dulu berapa DMO gross. Gimana cara kita cari DMO gross? Kita putar lagi rumus yang ada di sini. Laporan A05 nggak diketahui terkait dengan DMO gross. Berarti yang kita tahu di sini kan ada juga DMO gross itu berarti nilainya bisa dicari dari sini. Nih. Ya. Kalau misalnya kita tulis lagi, di sini itu DMO gross, lifting domestik minyak bumi ataupun nilai yang disajikan di laporan A02 itu mencakup lifting minyak bagian negara ditambah dengan DMO gross. Berarti kalau misalnya kita mau cari DMO gross, itu bisa kita cari dengan lifting domestik minyak bumi ataupun nilai di laporan A02 dikurang dengan lifting minyak bagian negara. Ini dibalik aja rumusnya. Nah, oke. Nah, berarti kalau misalnya kita mau cari DMO gross-nya itu berapa? Jadi DMO gross sama dengan laporan A02 udah diketahui nih. Nih, sebesar 12.507,50 dikurang dengan lifting minyak bumi lifting minyak bagian negara. Lifting minyak bagian negara juga diketahui di soal sebesar segini. Maka kita bisa dapetin DMO gross-nya sebesar 5.835.250. Nah, kalau misalnya DMO gross diketahui, berarti kita bisa cari nih DMOV-nya, ya. Aku copy lagi. DMOV itu carinya DMO gross dikurang pendapatan penjualan minyak bumi. Berarti DMOV sama dengan DMO gross-nya itu segini dikurang pendapatan penjualan minyak mentahnya itu udah diketahui. Jadi deh DMOV-nya sebesar 2.400.100. Nah, di sini nih kita harus pandai balik-balikin rumus itu. Jadi yang penting harus tahu konsepnya dulu nih biar bisa ngebalikin rumus-rumusnya. Karena kan biasanya emang ujian itu nggak langsung ditanya berapa yang diketahui gitu. Jadi ada yang terselubung kayak gini. Gitu teman-teman. Oke, ini merupakan bagian dari part 2. Selanjutnya di part 3 kita akan bahas terkait dengan jurnal. Gimana ya? See you.